Dan udah, seperti itu ibu-ibu. Mudah bukan? Action. Hi, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my channel. Dan ini adalah sebuah video eksperimen dari gue. Jadi gue pengen mengupgrade MacBook Pro mid 2012 yang ini sebenarnya punya bokap gue yang udah lama banget nggak dipakai. Kemudian gue kepikiran bagaimana kalau gue merefresh MacBook Pro ini daripada cuma nganggur di rumah udah nggak kepake. Gue pengen upgrade ini. Jadi gue pengen upgrade RAM-nya, gue pengen upgrade SSD-nya, dan gue akan lakukan sendiri di video kali ini. Dan untuk hal yang gue persiapkan sebelum gue memulai operasi ini adalah pertama jelas MacBook Pro-nya ya. Kalau nggak ada MacBook Pro-nya ya gimana bisa di-upgrade kan? Jadi gue menyediakan MacBook Pro mid 2012. Ini kondisinya ya lumayan oke lah. Dan ini terakhir macOS-nya adalah High Sierra. Jadi udah cukup lama ya. Kemudian di sini gue juga menyiapkan memori dari Corsair. Ini untuk di-upgrade. Memori bawaan di sini cuma 4 GB aja sebenarnya, tapi nanti akan gue upgrade menjadi 16 GB dan gue udah menyiapkan dua keping ya, dua keping di sini harusnya cocok untuk ini supaya bisa upgrade ke 16 GB. Dan ini memang pakainya DDR3 bukan DDR4 karena pada zaman itu di tahun 2012 belum ada DDR4. Jadi ya, ini paling kenceng cuma bisa DDR3 aja. Kemudian untuk storage-nya, gue akan upgrade juga ke ini 500 GB SSD dan menurut gue ini udah lebih dari cukup untuk sebuah MacBook lama sebenarnya. Jadi ya, akan kita mulai. Tapi sebelum itu juga ada hal yang penting gue hampir lupa, yaitu adalah pembukanya. Ini adalah obeng yang memang khusus untuk ngebuka MacBook Pro karena memang tidak bisa digunakan sembarangan obeng. Jadi saran gue kalian harus punya obeng ini. Dan itu adalah persiapan gue. Selain mental dan juga satu hal paling tambahan kali ya. Karena ini nanti akan menggunakan SSD baru, kalian juga harus menggunakan backup. Backupnya nih buat menginstal macOS barunya nanti. Jadi di sini udah ada installer untuk macOS yang baru. Jadi gue akan fresh install aja. Yang lama biarin aja hilang nggak apa-apa. Gue akan install baru di sini udah gue siapin. Dan ya, selebihnya mari kita buka. Dan untuk awal, gue akan menyiapkan beberapa microfiber atau apapun yang lembut sebenarnya. Kain besar atau mungkin selimut yang bisa kalian gunakan gitu ya. Tapi kalau gue pakainya ini aja cukup menurut gue. Dan diposisikan yang pas. Ya, diposisikan yang pas. Ini gue framing ulang biar kameranya muat ya. Oke, di sini ya. Kemudian tinggal kita buka. Dan sebenarnya gue punya beberapa obeng, tapi gue agak-agak lupa untuk membukanya pakai obeng yang mana. Jadi dicolok-colokin aja. Dan pastikan kalian ingat peletakan dari si obeng-obengnya ini ya. Jangan sampai ketukar-tukar, jangan sampai hilang. Ya. Oh iya, ini juga dipastikan ya kalau MacBook-nya jelas dalam keadaan mati ya. Waktu kalian bongkar, jangan sampai lagi nyala, terus kalian bongkar. Waduh, beresiko banget, bisa kesetrum juga kan. Ya, kemudian ini udah selesai. Gue buka obengnya, jadi tinggal dibuka aja. Ini adalah tampilan dalam dari si MacBook Pro-nya. Dan kita taruh dulu back cover-nya. Dan ini sebenarnya adalah bagian hard disk-nya, ini yang akan kita ganti. Dan memory card-nya itu di bagian sini. Ini yang akan kita ganti juga, gitu. Jadi kita mulai ganti dari si hard disk-nya dulu, oke? Ya, ini adalah SSD yang udah gue siapin. Samsung 500 GB SSD. Gue akan ganti di sini dan untuk ngebuka ini kita akan butuh ngebuka bracket yang di bagian sini dulu nih. Ini ada bracket yang untuk menahan ini dan juga ada beberapa screw yang harus dibuka di bagian sini. Jadi kita buka 4 ini. Sebelumnya gue juga pernah ngebongkar MacBook Pro 2012 Lite yang sekarang lagi dipakai sama Divi untuk gadgetainment. Ini jauh lebih simpel dibandingkan gue waktu mengupgrade MacBook Pro yang itu karena ini kan buka langsung begini ya. Kalau yang itu tuh nggak, lebih tipis juga soalnya. Jadi ya lebih ribet kalau buat gue. Oke. Ini bracketnya. Ya. Kalian harus bener-bener telaten ketika ngebuka ini, jangan sampai salah. Dan kita udah buka dua umurnya dan juga bracketnya. Tinggal kita angkat pelan-pelan harddisknya. Sebenarnya ini disediakan pull di sini, ya. Pull di sini, jadi gampang banget tinggal angkat aja. Tapi harus hati-hati kenapa? Karena kalau kalian angkat begini, ini sebenarnya di balik sini tuh ada kabel rainbow-nya. Kalau kalian nggak hati-hati, ini bisa putus. Jadi, ya kalau nggak hati-hati bisa putus, hati-hati. Ya, ini adalah kabelnya, jadi hati-hati ya, jangan sampai ngerusak kabelnya. Gitu. Dan setelah ini kita tinggal copot
kabel yang bagian sininya. Bentar, tangan gue basah, keringetan. Gue ngeri nyetrum. Tinggal kita lepas aja ini. Oke, udah lepas. Ya, ini tinggal kita ganti aja berarti dengan SSD yang baru. Gitu. Tapi ada hal juga yang ada di SSD yang lama ini, yaitu adalah mur-mur yang di sini. Ini kita harus lepas juga karena akan ditempel ke SSD yang baru. Jadi pastikan jangan kelewat. Ini obengnya yang mana yang pas ya? Bukan yang ini. Akhirnya gue nemu obeng yang pas buat ngebuka ini. Ini tinggal dibuka gini, kemudian dipindahin ke SSD yang baru. Oke, empat-empatnya udah gue pindahin obengnya. Kemudian ini ada stikernya juga, kalau kalian mau lepas aja yang dari harddisk lama, tempel di SSD yang baru, karena ini akan mempermudah ketika nanti akan kalian ambil gitu. Dan sekarang tinggal dimasukin ke colokan SATA-nya dari si MacBook-nya. Colokin pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Biar pas aja gitu, nyolokinnya pelan-pelan. Oke. Setelah udah pas, kemudian dimasukin bracketnya, dipas-pasin. Nah, ketika udah pas, ya jangan lupa dilap-lap dulu kalau ada keringet-keringet kalian. Kayak gue nih, gue keringetan banget ya. Duh, maklum nervous. Nih kalau udah, kemudian tinggal diobeng lagi. Mana sih tadi obeng yang gue pakai? Gue liar nih. Kita masukin lagi di sini bracketnya ke sini buat nutup si SSD-nya. Oke. Tinggal obeng lagi aja, dikencengin. Oke, kemudian bikin sininya juga. Dan udah, sebenarnya kalau untuk ganti SSD udah gini doang. Bahkan sebenarnya kalian bisa juga ini ngelepas si si DVD drive-nya ini kalian ganti sama SSD KD. Itu kemudian kalian ganti jadi drive kedua gitu, atau SSD kedua dipasang di sini juga bisa. Cuma gue tidak melakukan itu karena gue pengen yang paling minimalis dulu aja, ngeganti SSD sama mau ganti memori. Nah sekarang kita ganti memorinya, dan untuk memori di sini gue pakai yang dari Corsair 8GB total 16GB, dan sekarang ini pengen gue lepas dulu bentar. Oke, dan di sini memorinya udah siap. Jadi sekarang tinggal kita lepas memori yang lama di sini. Ini ngelepasnya tinggal buka gini doang. Udah. Simple banget kan? Tinggal geser pelan-pelan. Oke. Kayak gini, lepas satu, kemudian lepas satu lagi. Dan ini udah lepas dua-duanya. Dan kita tinggal masukin memori yang barunya. Dan memang yang paling bawah ini lebih susah untuk dipasang ya. Karena memang lokasinya lebih ke bawah. Ya kan di bawah. Oke. Pastikan sudah masuk. Oke. Nah, pastikan sudah masuk. Kemudian satu lagi. Untuk memastikan udah masuk atau belum, sebenarnya bisa terasa kok kalau kayak masih bisa didorong gitu. Artinya memang belum masuk. Agak terdengar aneh ya, tapi seperti itu kenyataannya. Ya, dan ini udah dijepit lagi dan udah selesai. Gitu doang. Berarti gue tinggal memasang back covernya lagi. Dan udah, seperti itu ibu-ibu. Mudah bukan? Dan ini udah selesai. Udah gua upgrade ya. Tinggal sekarang proses yang sebenarnya juga memerlukan dedikasi ya, karena akan memakan waktu yang mungkin agak lama, yaitu adalah menginstal macOS yang baru di harddisk yang baru gitu. Jadi gua akan install di sini. Oke, ini kameranya gue putar ke sini supaya kalian juga bisa lihat
bagaimana cara gue menyeting MacBook Pro ini dan juga bagaimana cara menginstalnya. Dan untuk bagaimana cara membuat installernya sebenarnya kalian bisa cek di websitenya Apple. Linknya ada di deskripsi. Ikutin aja karena gue juga ngikutin itu dan langsung bisa. Jadi kalian bisa nyoba. Dan pastikan juga MacBook Pro ini yang kalian akan install macOS barunya sudah kalian charge ya, atau paling nggak chargernya kepasang lah kayak yang sekarang gue ini. Karena kalau kenapa-napa atau baterainya lowbat atau gimana akan menyusahkan. Jadi saran gue di charge, kemudian ini tinggal dicolokin aja si si harddisknya ini ke slot USB yang ada di sini. Sudah terhubung, kemudian ketika mau menyalakan kita tekan tombol option. Tekan tombol option ketika menyalakan. Oke, jadi nanti akan tampil seperti ini tampilannya, dan dari sini kita bisa pilih mau install pakai installer yang mana. Dan gue udah menyiapkan ini install macOS Catalina, jadi gue akan langsung upgrade ke Catalina. Gue akan install yang ini. Oke, dan udah prosesnya berjalan seperti ini. Dan ini tinggal kita tunggu aja. Kalau gue nggak salah, prosesnya itu bisa makan waktu antara 5 menit sampai 25 menit. Jadi tinggal ditunggu aja, nanti akan langsung bisa terinstall sendiri. Ini perlu nunggu sampai 25 menit ya? Dan bener aja, nggak nyampe 6 menit itu langsung masuk ke setting berikutnya, yaitu adalah settingan bahasa. Dan di sini gue pilih settingan bahasa Inggris. Kemudian ini masuk ke settingan berikutnya, yaitu adalah berikutnya adalah pilihan untuk apa yang akan dilakukan. Ini gue kayaknya mau ngecek dulu di disk utility karena ini kan SSD-nya baru. Formatnya itu juga belum tentu menjadi macOS gitu kan. Jadi gue harus memastikan dulu SSD yang terpasang ini bisa terinstall dan ini harus gue format dulu gitu. Jadi si Samsung ini belum gue format untuk MacBook ini. Jadi pengen gue format dulu sebelum ini akhirnya bisa dipakai. Jadi sekarang kita akan erase dulu dan kita yang ini aja kali ya. Oke. Menurut gue ini udah oke, dan ini namanya adalah apa ya? Mate 2012 500 GB. Nah gini aja. Oke. Dan ini sudah. Nah sekarang sudah bisa dipakai harusnya karena sudah sesuai formatnya. Ini sudah pakai formatnya MacBook OS, yaitu gue pakai macOS Extended Journal. Jadi tinggal diinstal ke sini gitu. Ini udah selesai, gue tinggal close. Berikutnya adalah gue mau install macOS-nya. Gitu tahapannya. Jadi pastiin dulu si SSD-nya ini udah ke format. Setelah itu baru kita install. Ini masuk ke tahapan berikutnya, penginstalan si macOS Catalina. Dan nah ini adalah SSD yang tadi udah gue format. Kadang-kadang ada orang yang habis ganti SSD lupa, dia langsung mau install aja, nanti akan bingung karena di bagian ini nggak ada SSD yang tadi kalian udah pasang gitu, jadi harus diformat dulu. Ya, kemudian udah di sini gue tinggal pilih dan udah. Dan setelah ini tinggal ikutin aja instruksi yang ada dari si MacBook Pro ini, dan ini kurang lebih sekitar 3 menit tampilannya di sini ya. 3 menit, jadi nggak terlalu lama prosesnya harusnya, jadi tinggal ditungguin aja. Sekarang nambah 4 menit. Oke. Mungkin bentar lagi nambah lagi, gue nggak tahu. Ya tapi harusnya nggak lama-lama banget lah. Setelah ini selesai, laptopnya udah bisa dipakai lagi. Dan ini prosesnya sudah mau selesai. Kurang lebih tinggal 1 menit lagi. Gue so far udah makan waktu sekitar ya hampir 20 menit total semuanya ini. Apakah ini benar-benar 1 menit ya? Kita lihat aja. Oke, ini bahkan timernya sampai udah hilang. Karena gue nggak tahu kondisi laptop ini sebenarnya, apakah ada yang rusak atau ada yang gimana-gimana dari laptopnya, gue nggak tahu. Jadi gue memutuskan untuk langsung upgrade aja.
Semoga nggak ada apa-apa ya. Semoga bisa dipakai. Dan sedikit tips sih buat teman-teman sebenarnya yang pengen mencoba upgrade sendiri juga. Pastikan kalian punya sekitar 1 set atau 2 set bahkan yang kayak gini ya, maksudnya obeng-obeng yang memang spesial, yang mungkin nggak cuman kembang, nggak cuman garis gitu doang, tapi yang macam-macam, ada yang bintang, ada yang macam-macam loh pokoknya. Dan harganya pun nggak mahal sebenarnya, kalian bisa cari di e-commerce, terutama yang kayak gini nih, bintang yang begini nih, ini penting banget. Bentar, tiba-tiba mati layarnya, dan kayaknya lagi nge-restart. Oke, nge-restart lagi. Oke. Gue deg-degan beneran. Minum dulu kali ya. Oke, akhirnya kembali ke settingan awal sebuah MacBook Pro. Dan setelah itu tinggal ikutin beberapa instruksi, dan itu terserah kalian mau kayak gimana men-setting MacBook Pro kalian. Yang jelas kalau gue lebih senang pakai dark mode ya di MacBook Pro mid 2012. Ya, laptop 8 tahun lalu udah bisa pakai dark mode. Keren. Dan menyala akhirnya. Ini adalah installernya, jadi udah nggak diperlukan lagi karena sudah terinstall. Dan sekali lagi kalau kalian pengen tahu cara bikin installernya, cek aja di deskripsi linknya. Dan ini sudah selesai dan sudah terinstall macOS Catalina di MacBook Pro jadul ini. MacBook Pro 13 inci mid 2012. Dan sudah, ini adalah upgrade yang gue lakukan di MacBook Pro 13 inci mid 2012. Laptop lebih dari 8 tahun lalu, atau tepat 8 tahun lalu lah. Dan masih bisa berfungsi selayaknya mungkin MacBook Pro yang kebanyakan saat ini, meskipun tidak sekencang yang sekarang, tapi bisa menjalankan OS yang terbaru, berarti aplikasi terbaru juga bisa berjalan dengan baik di sini. Untuk keperluan Office menurut gue lebih dari cukup, keperluan yang standar-standar juga lebih dari cukup. Mungkin untuk produksi konten kreator ini nggak terlalu memadai, tapi untuk keperluan Office ini jelas lebih dari cukup. Dan ya, paling segini aja video dari gue. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan like dan subscribe. Dan sekali lagi kalau kalian pengen coba bagaimana mengupgrade ini secara tutorial yang baik dan benar, mungkin bisa tonton lagi video ini. Atau kalau kalian mau bikin installer, ya installernya kayak gimana, silahkan cek link di deskripsi bagaimana cara membuat installernya. Dan ya, Wisnu Kumoro pamit. Dadah.